Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satpol PP Kota Tegal dianggap ingkar janji. Pedagang kaki lima menolak ditertibkan dari Taman Pancasila. Lagi-lagi harga tabung gas LPG 12 kg naik Rp24.000 sehingga menjadi Rp213.000 per tabung. Stok kulit sapi melimpah dan harga murah. Perajin kerupuk kulit sapi di Klaten tuai berkah Idul Adha tahun ini. Harga tabung gas LPG 12 kg di Kota Semarang kembali naik sebesar Rp24.000 per tabung menyusul naiknya harga gas yang ditetapkan Pertamina. Kini harga tabung LPG 12 kg di tingkat pedagang dijual seharga Rp234.000 per tabung. Dampak kebijakan Pertamina menaikkan harga gas Rp2.000 per kilogram. Harga tabung gas non-subsidi 12 kg ikut meroket. Tabung LPG 12 kg naik sebesar Rp24.000 per tabung. Salah satu pedagang di kawasan Tegal Sari Kota Semarang mengaku biasa membeli tabung LPG 12 kg seharga Rp195.000 per tabung, namun kini menjadi Rp213.000 per tabung. Ia terpaksa menjual gas LPG 12 kg menjadi Rp234.000 per tabung. Kenaikan harga LPG memaksa masyarakat kembali beralih ke tabung subsidi 3 kg karena harganya masih stabil. Dari harga saya beli 195, sekarang naik lagi per kilonya 2.000. Jadi kalau 12 kilo kali 2 berarti naiknya 24.000. Pada 10 Juli 2022, Pertamina menaikkan harga gas LPG non-subsidi Rp2.000 per kilogram. Kenaikan ini berdampak pada naiknya harga tabung gas LPG Bright 5,5 kg dan tabung 12 kg. Kenaikan harga tabung LPG 12 kg berbeda untuk tiap kota. Untuk Kota Semarang, harga LPG 5,5 kg menjadi Rp100.000 per tabung, sedangkan LPG 12 kg menjadi Rp213.000 per tabung. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Perayaan Idul Adha tahun ini membawa berkah berlimpah bagi perajin rambek atau kerupuk kulit sapi di Kabupaten Klaten. Selain bahan baku melimpah, harga kulit sapi kurban pun relatif jauh lebih murah. Para perajin kerupuk kulit atau rambak di kawasan Cawas Klaten bisa tersenyum pada perayaan Idul Adha tahun ini. Mereka bisa meraup untung besar karena memproduksi kerupuk kulit dalam jumlah banyak. Sukarni, salah satu produsen, mengaku Idul Adha tahun ini membawa berkah besar bagi usahanya. Selain bahan baku melimpah, harga kulit sapi kurban pun relatif murah. Satu lembar kulit sapi kurban bisa didapat dengan harga Rp250.000, padahal sebelumnya mencapai Rp400.000 per lembar. Bahan baku murah ini pun bisa dibeli di wilayah Klaten. Dampak berkah Idul Adha, produksi kulit sapi pun meningkat drastis. Biasanya hanya 1 lembar kulit per hari. Pada tahun ini bisa memproduksi 50 kulit sapi atau setengah ton per hari. Kondisi ini ikut berdampak pada warga sekitar. Kini Sukarni mempekerjakan 15 orang dari biasanya 3 orang saja. Kalau Idul Adha ini ada peningkatan karena kulitnya agak murah. Kalau kemarin kan mahal. Kalau biasanya sebelum Idul Adha itu produksinya tiap hari berapa kilo kulit? Tiap hari hanya 1 kulit. Kalau Idul Adha ini ya 10 kulit sampai 15 kulit. Untuk harganya sendiri berapa, Bu, per kulitnya itu? Harganya? Ya kalau Idul Adha ini 1 kulit 250. Kalau hari biasa ya mencapai 400. Harga rambak atau kerupuk kulit sapi bervariasi antara Rp120 hingga Rp190.000 per kilogram, tergantung ketebalan. Kerupuk kulit asal Klaten biasa dipasarkan ke sejumlah daerah seperti Sukoharjo, Sumatera, hingga Kalimantan. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.
Berbagai cara dilakukan untuk mengurangi sampah plastik seperti menggunakan besek atau daun jati. Di Brebes dan Semarang, panitia kurban sengaja menggunakan pembungkus ramah lingkungan untuk mengurangi sampah yang sulit didaur ulang. Warga desa Pakijangan, Kecamatan Bulukamba, Kabupaten Brebes mengemas daging hewan kurban Idul Adha memakai besek. Mereka sengaja memilih besek karena ramah lingkungan dibandingkan plastik yang sulit terurai. Tempat korban itu pakai yang bisa mengurai di tanah, artinya bukan pakai plastik, tapi pakai semuanya, ada daun pisang, kemudian daun tomplok, sehingga ini nanti ketika dibuang tidak mengganggu lingkungan. Penggunaan besek juga membantu para pengrajin besek di wilayah setempat. Harga sepasang besek juga terjangkau sekitar 1.000 hingga 1.500 rupiah. Dari hasil Idul Adha kemarin ada 150 besek daging kurban yang dibagikan ke warga. Selain menggunakan besek, daun jati juga dipakai sebagai pembungkus daging kurban saat Idul Adha. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah sengaja memilih daun jati dibandingkan kantong plastik. Selain banyak ditemukan di sekitar lingkungan, daun jati dinilai ramah lingkungan dan bisa mengurangi sampah plastik di Kota Semarang. Ini kebetulan di sekitar lokasi ini kita punya lahan yang juga di situ banyak pohon jati, sehingga diharapkan dengan daun jati itu lebih ramah lingkungan, jadi tidak mengganggu lingkungan, termasuk untuk kayak seperti plastik dan sebagainya. PWM Jateng menyembelih 2 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Daging kurban yang sudah dipotong ditimbang dan langsung dibungkus menggunakan daun jati. Potongan daging kurban diberikan kepada juru parkir, pedagang kaki lima, dan tukang sapu jalanan. Tim Liputan melaporkan. Seorang warga Kabupaten Boyolali membuat karya patung miniatur berbagai tokoh nasional. Belajar secara otodidak, kini pesanan patung buatannya datang dari berbagai daerah di tanah air. Di tangan Dina Sulistyo, tanah liat diukir menyerupai wajah tokoh-tokoh tanah air hingga dunia. Ada Presiden Indonesia pertama Soekarno, publik figur Indro Warkop, hingga pemain sepak bola dunia Messi. Keisengan ini berawal dari kegemarannya menonton YouTube. Setelah belajar secara otodidak, pada tahun 2019 ia mencoba bisnis patung miniatur tokoh. Ternyata karyanya diminati, bahkan ia mendapat pesanan dari berbagai daerah di tanah air. Seperti ini saya buat sekitar tahun 2-3 tahun yang lalu, dan sebelum pandemi juga saya buat untuk mengisi hari libur juga. Proses pembuatan patung miniatur diawali dengan pembuatan kerangka dari besi, lalu membentuk tanah liat atau clay impor, kemudian di oven agar keras. Terakhir diwarnai. Waktu yang dihabiskan kurang lebih 2 pekan untuk sebuah patung miniatur. Ukurannya dimulai dari 17 hingga 23 cm dengan harga mulai dari Rp900.000 hingga Rp1,3 juta. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.